Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamanallahu alladzina shadaqu walaya'lamanallahu al-kadzibin. Al-ayah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada hari ini bisa hadir lagi di channel Staypi Bandung, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan ini, dan mudah-mudahan dalam rangka bentukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita tentunya masih mengalami suatu ujian. Kita masih mengalami pandemi yang masih sampai saat ini belum selesai, dan ini semata-mata adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, dan semata-mata Allah pun insya Allah akan menyelesaikan atau akan memberikan kemudahan terkait ujian yang kita hadapi saat ini. Karena di setiap ujian pasti ada pertolongan Allah, dan di setiap ujian pasti Allah akan memberikan satu rahmat bagi kita, dan memberikan satu tingkat kadar keimanan yang akan ditinggikan tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di dalam tadi di mukadimah tadi saya membacakan dua ayat, yaitu surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, di mana di sini bunyinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji lagi? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Dalam ayat ini bentuk pertanyaan yang disampaikan oleh Allah tentunya kepada orang-orang yang beriman, di mana orang-orang yang beriman ini pasti ditanya kesiapannya untuk senantiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya ketika seseorang ini beriman, pasti Allah akan menguji orang yang beriman tersebut, dan Allah pun telah menguji orang-orang sebelum mereka. Tentunya orang-orang sebelum mereka itu adalah para pendahulu kita, yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang seperti Nabi, semuanya itu diuji oleh ujian yang begitu dahsyat, ujian yang begitu hebat, ujian yang kadang logika kita pun tidak sampai untuk memahami atau ujian tersebut. Dan ujian yang terjadi pada kita tentunya itu berbeda-beda, tidak sama satu sama lain. Tentunya ujian yang kita dapatkan itu masing-masing mempunyai porsinya sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Dan Allah memberikan ujian kepada
para pendahulu kita itu ada beberapa macam. Tentunya ada 4 macam. Yang pertama adalah ujian berupa perintah. Ujian berupa perintah ini dikisahkan pada kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yang dimana anaknya ini adalah anak yang begitu dicintainya, anak yang begitu didamba-dambakannya, anak yang menjadi anak yang soleh. Lantas Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sesuatu hal yang tidak terduga, sesuatu hal yang tidak terbayangkan. Bagaimana seorang ayah tega untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi ini atas perintah, ini atas perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim pun mampu melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi perintahnya, meskipun perintahnya itu adalah sesuatu hal yang berat. Dari kisah ini, dari kisah Nabi Ibrahim ini, tentunya kita bisa mendapatkan suri tauladan bagi kita. Bagaimana begitu ujian berupa perintah itu merupakan ujian yang sangat berat sekali. Kita kalau pada sekarang tidaklah mungkin seperti Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya. Tapi pada kehidupan kita tentunya kadang-kadang perintah yang Allah perintahkan kepada kita, contohnya misalnya seperti sholat tahajud yang Allah perintahkan di sepertiga malam, ini tentunya adalah suatu perintah yang pada dasarnya kadang-kadang ini begitu berat bagi kita. Tapi mudah-mudahan kita pun atas keyakinan, atas kemampuan kita, keimanan yang kuat, tentunya kita pun harus bisa menghadapi ujian yang begitu berat. Ujian yang kedua adalah ujian berupa larangan. Ini dikisahkan pada kisahnya Nabi Yusuf, yang dimana Nabi Yusuf ini dirayu oleh seorang istri dari istri raja yang begitu cantiknya, yang begitu eloknya. Tapi Nabi Yusuf atas keyakinannya yang kuat, yang mempunyai keimanan, Nabi Yusuf mampu melawan godaan yang akan menjerumuskannya kepada satu kemaksiatan, dan Nabi Yusuf pun mampu melewati ujian tersebut. Kadang-kadang yang namanya ujian berupa larangan itu kadang-kadang begitu indah. Kadang-kadang ujian yang berupa larangan itu sangat menggoda, yang artinya kadang-kadang kita pun bisa terjerumus, kadang-kadang kita pun hilap. Misalnya kadang-kadang kita membicarakan orang lain atau ghibah, itu adalah sesuatu hal yang tentunya satu hal yang biasa, sesuatu hal yang menjadikan itu adalah biasa, padahal itu adalah sesuatu perbuatan dosa. Yang ketiga, ujian berupa musibah. Ujian berupa musibah ini dikisahkan pada kisahnya Nabi Ayub, bagaimana Nabi Ayub ini Allah uji kesabarannya begitu lama sekali. Allah uji dengan penyakit yang sangat langka, penyakit yang tentunya bisa orang lain pun jadi tidak menjauhinya. Bahkan kaumnya pun menjauhi Nabi Ayub sampai Nabi Ayub pun diasingkan. Ini tentunya pergolakan di mana Nabi Ayub membutuhkan satu kesabaran tatkala ujian menimpa dirinya, sampai-sampai Nabi Ayub pun berputus asa. Tapi atas
kehendak Allah, atas pertolongan Allah, maka pada saat itu pun Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah seperti sedia kala. Maka ini musibah yang terjadi kepada kita. Misalnya kadang-kadang di lingkungan kita ada orang yang tentunya tidak tahan, tidak kuat terhadap suatu kondisi, terhadap suatu ekonominya yang melemah, sampai-sampai rela untuk mengorbankan akidahnya, mengorbankan keyakinannya diolah dengan sesuatu hal yang sangat murah tentunya. Maka mudah-mudahan kita terhindar, kita bisa menambah satu kesabaran, yang tentunya kesabaran ini menjadi modal dalam kita menjalankan ujian yang begitu datang kepada kita. Terus yang terakhir, bahwa ujian ini ada ujian yang keempat, itu adalah ujian yang orang yang tidak menyenangi Islam. Orang yang tidak menyenangi Islam itu ia melakukannya secara frontal. Ini dikisahkan pada kisah Nabi Muhammad, di mana umat Nabi Muhammad di awal tahun kenabian, pada saat itu orang-orang yang memeluk Islam, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad mengalami suatu penyiksaan yang begitu dahsyat, penyiksaan yang sampai-sampai begitu mengerikan, seperti Sumayyah, seperti Bilal. Semuanya ini orang-orang yang disiksa oleh mereka, orang yang tidak menyenangi terhadap Islam, orang yang ingin memusuhi Islam, tapi atas keyakinan, atas satu harapan bahwa kelak apa yang pengorbanan yang dilakukan tentunya ini akan menjadikan hadiah apa yang siang terbayangkan, malam terimpikan, yaitu adalah jaminan surga Jannatun Naim. Maka dari kisah-kisah yang ada dari para pendahulu kita, terutama nabi-nabi, ini memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana di dalam kita menghadapi musibah. Yang pertama adalah harus adanya satu kesabaran. Bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayub, Nabi yang diuji oleh Allah dengan satu penyakit yang aneh, tapi atas kesabarannya Nabi Ayub pun mampu melewatinya. Yang kedua adalah bagaimana ketika kita menghadapi suatu ujian, tatkala kita menghadapi suatu musibah. Yang pertama adalah bagaimana cara pandang kita, cara berpikir kita. Jangan kita memandang sesuatu hal yang negatif. Kalau kita berpikirnya satu negatif, itu bisa jadi menjerumuskan kita kepada suatu lubang yang boleh jadi itu dibenci oleh Allah. Tapi bagaimana kita menjadikan pandangan kita, cara berpikir kita ini menjadi cara pikir yang selalu positif, selalu menjadikan di balik adanya suatu peristiwa, di balik adanya suatu musibah, pasti tentunya di situ akan adanya pertolongan Allah. Dan yang terakhir, bahwa tatkala kita menghadapi sebuah ujian, maka disitulah kita harus mempunyai suatu keberanian untuk menghadapi ujian tersebut, meskipun ujian tersebut begitu dahsyat, begitu hebat, tapi kita pun mampu mempunyai satu keyakinan yang tinggi, keyakinan yang kuat, sehingga kita bisa melewatinya. Boleh jadi apa yang menjadi ujian bagi kita itu adalah sebagai salah satu ujian untuk meningkatkan kadar kualitas diri kita di hadapan Allah, untuk menaikkan level diri kita di hadapan Allah. Dan tentunya dengan adanya satu ujian ini, tentunya kita akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Karena bagi orang yang beramal soleh dan bagi orang yang berjuang di jalan Allah, maka Allah pun akan memberikan satu jaminan, yaitu jaminan surga. Dan pada saat ini di era
sekarang pandemi saat ini, mudah-mudahan pun ini segera berlalu dan kita pun bisa mengambil hikmahnya dari kejadian yang terjadi pada masyarakat dunia pada saat ini, di mana kita mengalami satu keterbatasan dalam ekonomi, keterbatasan dalam aktivitas, dan tentunya ini akan menjadikan ada hikmahnya di balik peristiwa ini. Dan di balik peristiwa ini tentunya kita bisa berkumpul dengan keluarga, dan di balik peristiwa pandemi ini tentunya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan kita, karena kesehatan ini menjadi suatu modal dalam menjalani kehidupan di era saat ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada nilai guna dan manfaatnya. Ditutup dengan doa, Rabbana dolamna angpusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah